Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi hamdan tayyiban katsiran mubarakan fihi yaliqu bi jalalihi wa 'azimi sultanihi. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وأنعم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شؤوننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. آمين ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM, Bapak Haji Dr. Pepi dan seluruh jajaran, jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, yang hadir pada kajian momentum halal bihalal, yang insya Allah semoga kehadiran kita semua di rumah Allah, di tempat yang Allah muliakan ini, menjadi penyebab turunnya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allah angkat derajat kita semua dan Allah hapuskan dosa dan kesalahan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tentu puji syukur yang sebesar-besarnya kita ucapkan dengan lisan, terpatri dalam qalbu, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dia Allah subhanahu wa ta'ala yang menghidupkan, dia Allah yang mematikan. Dia Allah subhanahu wa ta'ala yang memuliakan, dia Allah yang menghinakan. Dia Allah subhanahu wa ta'ala yang kekuasaannya di atas seluruh kekuasaan makhluk. Innahu ala kulli syai'in qadir. Selawat dan salam tercurah limpahkan, kita sampaikan dengan penuh mahabbah, kecintaan dan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Semoga dengan selawat salam yang dibangun di atas ketaatan dan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kita semua kelak insyaallah taala dilayakkan dan pantas untuk mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah sekalian yang Allah muliakan, yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah telah diberikan kekuatan, keistiqomahan di dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban
dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan, di bulan yang Allah muliakan. Semoga janji dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dapatkan bahwa siapa yang melaksanakan ibadah puasa di atas semangat keimanan dan mengharap balasan pahala semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, maka ketika dia keluar dari bulan Ramadan, hamba tersebut dibersihkan dosa-dosanya, diampuni kesalahan-kesalahannya, bersih, suci, sebagaimana bayi yang baru dilahirkan. Itulah janji dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shama Ramadan thumma kharaja min Ramadan kharaja min dhunubihi kayaumin waladathu ummuh. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, kemudian keluar dari Ramadan, Ramadan meninggalkan dia, maka hamba tersebut dosa-dosanya diampuni, dimaafkan, dibersihkan oleh Allah sebersih bayi yang baru dilahirkan. Insyaallah kita semua ini mendapatkan janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kemudian nampak dari wajah ibu-ibu sekalian, wajah-wajah yang bercahaya. Amin. Bercahaya. Ini cahaya apa? Cahaya lampu atau cahaya skincare-nya? Tidak karena lampu, tidak karena skincare, tapi karena pancaran keimanan. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Para jamaah sekalian yang Allah muliakan, alhamdulillah, di bulan Ramadan kita betul-betul menjadi hamba yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Wasilah-wasilah atau perantara-perantara kebaikan yang mengikat kita, yang menghubungkan kita dengan Allah, senantiasa kita jaga selama di bulan Ramadan. Yang wajib kita jaga, yang sunnah kita sempurnakan. Salat fardu, alhamdulillah, yang biasanya salat fardu, salat wajib di rumah, di bulan Ramadan salatnya di masjid. Yang tidak biasa qiyamul lail, salat malam, alhamdulillah di bulan Ramadan walaupun dengan merasa dipaksa, kita pun kemudian melaksanakan salat qiyamul lail, salat sunnah. Jadi yang wajibnya dijaga, yang sunnah-sunnahnya kita sempurnakan. Ini sudah kita lalui, sudah kita laksanakan di bulan Ramadan. Nah, bagi orang-orang beriman, tentu ketaatan itu bukan hanya di bulan Ramadan. Kesalehan tersebut bukan hanya kita poles, kita jaga, kita perbaiki, bukan hanya di bulan Ramadan. Tapi justru
kita harus memiliki pandangan, para jamaah sekalian Allah muliakan, dari Ramadanlah kita ini kemudian membangun sebuah komitmen. Dari Ramadan kita berjanji bahwa ketaatan, kesalehan, kebaikan bukan hanya di bulan Ramadan saja. Tapi kesalehan, ketaatan akan kita jaga, akan dipelihara setelah Ramadan. Sampai Allah pertemukan kita kembali dengan Ramadan yang akan datang. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Sejatinya inilah orang-orang beriman memandang Ramadan. Sehingga yang hadir adalah keistiqomahan. Apa? Keistiqomahan. Istiqamah. Di jamaah ibu-ibu ada yang namanya ibu istiqamah? Hah? Ada? Istiqamah artinya orang yang selalu menjaga amal baik. Berkomitmen terus amalan ini berkesinambungan. Tidak bersifat temporer, tapi harus permanen. Kalau temporer hanya di bulan Ramadan, berarti ini yang disebut dengan abdun ramdaniyun. Ya, hamba yang hanya taat, baik, soleh di bulan Ramadan. Tapi orang beriman bukan ramadaniyun. Dia harus rabbaniyun. Rabbani. Seorang hamba yang terus menjaga nilai-nilai ketaatan, kesalehan, kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kapan saja, di mana saja, bagaimanapun kondisi dan keadaannya, dia tetap Rabbani. Dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun tidak kita pungkiri bahwa karena kemuliaan, keistimewaan, keagungan Ramadan, inilah yang kemudian kita terpicu. Ya, semakin semangat untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan. Nah, alhamdulillah tentu ketaatan, kesalehan, kebaikan yang kita lakukan selama di bulan Ramadan, kita akan mampu menjaga kesalehan tersebut. Ibarat bangunan. Ibarat bangunan yang sudah kita bangun dengan indah, dengan bagus. Bagi orang-orang yang berakal tentunya tidak ingin bangunan ini kemudian dirusak. Tidak ingin bangunan ini dirobohkan. Betul tidak, Bu? Ibu sekarang sudah menyiapkan anggaran biaya untuk perluasan rumah. Yang tadinya 2 lantai menjadi 4 lantai. Amin. Tapi di sini boleh nggak berlantai? Ada izinnya nggak? Ada IMB-nya nggak? Tapi itu sudah kita siapkan. Setelah bangunan ini selesai, indah, bagus, siap ditempati, ada nggak kira-kira kemudian saya robohkan, saya mau hancurin? Ada nggak begitu? Kalau ada berarti nggak ada. Orang yang lurus pasti nggak akan menghancurkan rumahnya. Ditempati, ya, dimanfaatkan. Kalau dihancurkan berarti ada masalah. Inilah yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang kesalehan, ketaatan yang sudah kita bangun, sudah kita jaga selama di bulan Ramadan, harus terus terjaga. Jangan kesalehan ini dihancurkan.
Kesolehan di bulan Ramadan jangan dirusak pada bulan-bulan berikutnya. Nah, ini poin pertama yang saya rasa penting untuk kita saling mengingatkan, bahwa kesolehan, ketaatan, kebaikan di bulan Ramadan harus terus berkesinambungan, harus terus dijaga. Qiyamul lailnya, baca Qur'annya, infak, sedekahnya, puasa sunnahnya, terus. Tadi Bapak Ketua DKM sudah mencontohkan, sesibuk apapun kita, insya Allah bila ada kemauan, keinginan, dan semangat untuk melakukan kebaikan, insya Allah bisa kita lakukan. Ini poin pertama. Yang kedua, di bulan Ramadan kita tidak hanya menjaga hubungan baik kita sesama, bukan hanya menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga ternyata bulan Ramadan mengajarkan kita untuk menjaga hubungan baik dengan sesama hamba Allah, yang dalam istilah agama disebut dengan hablum minallah, hablum minan nas. Hablum minallah itu yang kita sebutkan tadi, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala sudah kita jaga. Nah, poin yang kedua yang sangat penting juga adalah bagaimana hablum minan nas tetap terjaga. Di antara upaya dan usaha ikhtiar untuk menjaga hablum minan nas, alhamdulillah diselenggarakanlah ya momentum acara halal bihalal di masjid kita. Ini tujuannya untuk apa? Untuk menguatkan kembali, mengikat kembali hubungan ukhuwah Islamiyah yang mungkin pernah tercabik-cabik, tercerai-berai di luar Ramadan. Kita dikuatkan di bulan Ramadan. Setelah Ramadan, kita kemudian menjaga hubungan sesama hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kan sulit mempertemukan para bapak-bapak ini, ya, para jamaah sekalian, ya, ketemu sulit dengan kesibukan, ya, pekerjaan, kesibukan, agenda, sulit untuk bertemu. Maka dengan diupayakan, diusahakan adanya acara-acara seperti ini di rumah Allah, tujuannya adalah tadi untuk menguatkan kembali hablum minan nas, hubungan baik dengan sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada jaminan bahwa kita bersih, terbebas dari dosa, baik kaitannya dengan Allah ataupun kaitannya sesama hamba Allah. Baik lewat sikap, perbuatan, ucapan, memungkinkan. Dan kita ini berpotensi besar untuk menyinggung perasaan orang lain, menyakiti orang lain, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Kalau hablum minallah kita jaga, hablum minan nas tetap dirawat, inilah orang-orang yang akan diberikan kemuliaan, dihindarkan oleh Allah dari kehinaan. Ya. Allah sebutkan di dalam surat Al-Imran ayat 112. Surat apa? Al-Imran 112. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Duribat 'alaihimudz dhillatu aynama thuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Duribat 'alaihimudz dhillah, mereka akan ditimpakan kehinaan. Zillah itu hina. Hina serendah-rendahnya.
Az-zul. Al-Quran menyebutkan zillah. Ainama thuqifu, dimanapun mereka berada. Dimanapun mereka berada, apapun status mereka, jabatan mereka, kekayaan mereka, mereka akan hina. Apabila tidak menjaga dua hal. Illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mereka yang akan terjaga dari kehinaan, hina di dunia, hina di akhirat, akan terjaga mereka-mereka yang menjaga hablum minallah. Hubungan dengan Allah. Nah, itu yang kita implementasikan di bulan Ramadan. Dengan berbagai macam bentuk ketaatan kita. Hablum minallah wa hablim minan nas. Wa hablum minan nas, menjaga hubungan baik sesama hamba Allah, sesama manusia. Karena bila ada dosa, dosa ini kaitannya dengan Allah. Sab'ina zamban, 70 dosa kaitannya dengan Allah. Nanti kita bawa berjumpa, bertemu dengan Allah dengan membawa dosa 70 dosa, itu lebih ringan dibandingkan satu dosa. Ya. Dosa ini kaitannya sesama manusia. Kalau kita hitung kan, mana lebih banyak 70 dengan satu? Ya lebih banyak 70. 70 dosa, berat 70 dosa. Tapi kalau 70 dosa ini kaitannya dengan Allah, itu lebih ringan dibandingkan satu dosa kaitannya dengan sesama manusia. Di mana ucapan ini bisa kita temukan? Di dalam kitab At-Tadhkirah karangan Imam Al-Qurtubi. Siapa yang menyampaikan makalah ini, ucapan ini? Imam Sufyan Ats-Tsauri. Beliau mengatakan, in laqaitallah bi 70 dzamban ahwanu 'alaika min dzambin wahid ma bainaka wa bainal ibad. Seandainya nanti di akhirat engkau berjumpa dengan Allah, engkau membawa 70 dosa, yang mana dosa ini kaitannya dengan Allah, itu lebih ringan dibandingkan satu dosa, yang dosa ini kaitannya sesama manusia. Kenapa? Kalau 70 dosa kaitannya dengan Allah, Dia Allah Arhamur Rahimin. Dia Allah Zat yang Maha Kasih Sayang. Sebesar apapun dosa yang dibawa oleh seorang hamba kaitannya dengan Allah, kemudian Allah maafkan, Allah ampuni, ada yang menghalangi? Ada yang melarang Allah? Enggak ada. Otoritas milik Allah. Maliki yaumiddin. Enggak ada yang mampu menghalangi. Enggak ada yang menahan kehendak Allah. Jangan ampuni, enggak ada. Allah yang punya kehendak. Kalau diampuni dosa oleh Allah, selesai. Walaupun itu 70 dosa. Tapi satu dosa kaitannya sesama manusia, Allah apa? Bukan turun tangan, angkat. Jangan bayangin tangan. Istilah Allah angkat tangan. Dikembalikan ke kita. Kalau dulu itu dunia masih ada sengketa, ada masalah, belum bermaaf-maafan, belum saling redha. Meninggal dunia, belum saling memaaf, belum saling meredai. Nanti akan dihadirkan oleh Allah. Apakah dosa tersebut diampuni oleh Allah? Allah enggak ampuni. Karena kaitannya dengan sesama manusia. Ini berat. Karena kaitannya sesama manusia. Sesama hamba Allah. Dan di akhirat nanti, semua orang butuh pahala. Semua orang ingin dibebaskan dari dosa. Dihadirkan kita oleh Allah. Oh, dulu si fulan namanya dipanggil.
ada permasalahan, ada sengketa yang belum diselesaikan semasa hidup, dihadirkan. Nah, lalu gimana sekarang? Nah, diadili kita di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Apakah mungkin kemudian sahabat kita atau orang yang kita punya sengketa semasa hidup di dunia mengatakan, "Udah, saya bebaskan." Enggak. Bisa dipastikan enggak. Kenapa? Saat itu semua orang butuh pahala, ingin dibebaskan dari dosa. Makanya Nabi pernah menyebutkan, "Atadruna manil muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Ibu tahu orang bangkrut, Bu? Tahu siapa? Itu katanya lo bangkrut orang itu. Kenapa? Usahanya ludes. Ya, usahanya habis. Harta habis. Rumah dijual, mobil dijual, semua. Akhirnya tuh yang kita kenal dengan bangkrut. Ya. Ini yang dijawab oleh para sahabat. Atadruna manil muflis? Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut adalah orang yang habis harta bendanya. Yang tadinya hartanya banyak, rumahnya besar, habis semua. Istrinya banyak, istrinya besar, habis semua hartanya. Kata para sahabat, yang bangkrut itu orang yang habis hartanya, ya Rasulullah. Kata Nabi, la, bukan itu. Al-muflisu min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa qad syatama hadha wa qadhafa hadha wa daraba hadha wa safaka dama hadha wa akala mala hadha. Kata Nabi, orang yang bangkrut itu yang nanti di akhirat sudah bangga dengan pahalanya, datang dengan pahala puasa. Kita sudah puasa Ramadan, betul? Insya Allah pahalanya banyak, diterima oleh Allah, amin. Datang di akhirat nanti dengan membawa pahala puasa, pahala salatnya, pahala zakatnya. Akan tetapi dulu di dunia dia pernah mencaci maki orang, belum minta maaf. Ada yang begitu, Bu? Orang mana? Orang jauh banget. Ya, orang jauh. Tapi yang jauh itu datang sekarang ke sini. Enggak ada, insyaallah. Dulu pernah mencaci maki orang, syatama hadza. Dia pernah menghina, mencaci. Kata-kata kasar, kata-kata kotor yang tidak semestinya dia alamatkan, dia tunjukkan kepada saudaranya, dan belum halal bihalal. Halal bihalal ini istilah kita aja. Saya dosen-dosen saya orang Arab tuh nggak ngerti mana halal bihalal. Halalun bihalalin mana najid fi al-lughah al-arabiyyah. Nggak ada dalam bahasa Arab. Ini istilah kita. Tapi kita paham maknanya. Dia belum halal bihalal, belum minta dihalalkan. Apa yang itu dihalalkan? Dulu pernah saya menyakitimu, tolong dimaafkan. Itu halal. Dia belum minta maaf. Syatama hadza wa qadhafa hadza. Dulu dia pernah nyebar berita yang enggak benar. Dia tahu dari orang lain. Dia belum cross check, dia enggak tahu benar atau tidaknya. Kalaupun benar, ya udah stop di kita aja. Jangan cerita ya. Si itu begini-begini. Janji ya? Iya, janji. Jangan cerita. Besok lagi ngomong, jangan cerita ya. Janji. Begitu terus. Yang kaitannya dengan kehormatan orang lain. Kemuliaan orang lain. Martabat orang lain. Kita sebar. Kita bicarakan. Menjadi fitnah atau menjadi ghibah. Belum kita minta maaf. Belum saling redha.
belum saling memaafkan. Wa qadhafa hadza wa daraba hadza. Dulu pernah kurang ajar kok. Keplak. Ada enggak begitu? Hah? Itu daraba. Daraba, pernah mukul orang. Orang enggak salah, main kemplang aja. Ada orang begitu? Ada? Ada. Siapa? Suami ibu. Tunjukkan mana orangnya. Enggak ada begitu. Ya, orang suami yang begitu enggak ada di sini. Tidak ada insyaallah. Suami-suami yang soleh semuanya insyaallah ini. Amin ya Allah rabbal alamin. Semoga menjadi raja semuanya di surga, menjadi permaisuri di surga. Amin. Ya. Pernah nampar istri, plak. Sama anak. Apa? Bukan plak. Dar. Tendang. Daraba. Dalam bahasa Arab, daraba, memukul. Wa daraba hadza, dia pernah menyakiti orang. Apakah itu orang dekatnya, keluarganya, atau orang lain? Wa safaka dama hadza, pernah menumpahkan darah orang lain tanpa hak. Wa akala mal hadza, dia dulu pernah mengambil harta orang lain yang bukan haknya. Ya kan? Punya orang, hak orang lain diambil, dimakan, dikuasai dengan cara yang batil, yang haram. Na'udzubillah. Itu kalau duit 271 triliun itu gimana tuh? Itu punya siapa tuh? Punya kita. Ada orang yang memakan harta orang lain dengan zalim. Berat, hati-hati. Ada adik kakak sedang dibagi warisan oleh keluarganya. Dia tahu batasan haknya. Ini hak dia, ini hak adiknya. Diambil dengan zalim. Ada begitu? Kok ada semua ya? Ngumpul dong di sini. Hah? Bilang kok enggak ada begitu. Ya, ada begitu? Enggak ada insyaallah. Di sini enggak ada. Yang banyak tuh di luaran sana. Enggak pernah ngaji, betul? Enggak pernah hadir majelis taklim. Enggak tahu mana halal dan haram. Dia ambil hak saudaranya. Hak adiknya, dia merasa saya paling besar. Saya kakak tertua, harus ingin menguasai ini, menguasai itu. Akala mal hadza, makan harta orang lain. Atau harta orang yang menjadi bawahan kita. Masya Allah. Kita nggak tahu. Mungkin ada harta orang lain yang pernah kita ambil. Yang kita makan tanpa hak. Na'udzubillah. Akhirnya di akhirat dihadirkan semua. Kata Nabi, orang yang muflis, orang yang rugi seperti ini. Akhirnya datang orang-orang tersebut yang pernah dia hina, yang pernah dia pukul, yang dia pernah makan hartanya tanpa hak. Dia pernah tumpahkan darahnya, datang nuntut semua. Ya Allah. Ya kalau 1-2 orang, ya kalau yang nuntut dia itu 250 juta orang, gimana ngitungnya? Betul? Datang orang yang menuntut dia, mana hak saya? Kamu dulu pernah menzalimi, dulu kamu pernah menyakiti. Akhirnya apa yang terjadi? Diambil kebaikan-kebaikannya. Tadi pahala salatnya, pahala puasanya, pahala zakatnya. Dia sudah bangga. Merasa bahwa dengan pahala itu dia akan masuk surga. Tapi datang orang-orang yang menuntut. Ada orang-orang yang ingin berperkara dengan dia nanti di akhirat. Karena belum selesai perkara itu di dunia. Akhirnya kebaikan-kebaikannya, pahala-pahalanya diambil. Habis pahala salatnya. Pahala puasanya. Habis pahala puasanya. Lihat, pahala apa lagi? Pahala hajinya. Pahala umrohnya. Pahala kebaikan-kebaikannya. Habis. Masih ada orang yang masih antri. Masih ngantri untuk menuntut yang bersangkutan. Sedangkan pahalanya habis. Ya Allah.
Lalu bagaimana dosa orang-orang yang dulu pernah dia sakiti, pernah dia zalimi, dia makan hartanya, dilimpahkan kepada orang tersebut, summa turiha finnar, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Na'udzubillah. Maka itu pentingnya kita menjaga hablum minan nas. Menjaga hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan menjaga hubungan baik kita dengan sesama manusia agar tidak muflis, tidak bangkrut. Kalau bangkrut di dunia, kita masih bisa kontak, hubungin saudara, teman, karib, kerabat. Betul? Minta tolong dong, bantu. Ya, lagi ada masalah, lagi butuh ini dan itu, ada orang yang membantu kita. Tapi kalau bangkrut di akhirat, ada yang bantu? Ya Allah, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu orang lari dari siapa? Yauma yafirrul mar'u min akhihi, saudaranya. Dari saudaranya. Wa ummihi wa abi, ibu dan bapaknya. Wa sahibatihi wa bani, dari sahibat istrinya dan anak-anaknya. Semua orang nafsi. Ya. Di saat itulah kemudian ketika kita mengharapkan ada orang yang membantu kita, menolong kita, justru orang lagi sedang mempersiapkan untuk dirinya. Maka yang menyelamatkan kita, kebaikan-kebaikan, amal-amal soleh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah dengan momentum acara yang kita agendakan oleh masjid, acara halal bihalal, insyaallah menjadi sebuah sarana untuk kita saling memaafkan. Kemudian menguatkan kembali hubungan ukhuwah Islamiyah kita. Karena ini juga penting kami sampaikan. Kemarin saya dari NTB, kemudian pas di pesawat ketemu dengan Ustadz Farid Uqbah. Kemudian ada beberapa waktu kami ngobrol. Di antara penyebab kelemahan umat ini saat ini adalah ada 3 poin. Pertama adalah umat Islam tidak memahami betul keistimewaan, kemuliaan agamanya. Sehingga yang terjadi, dia berusaha lirik kanan, lirik kiri. Dia tidak bangga dengan agamanya, tidak bangga dengan identitasnya, tidak memahami kemuliaan agama. Kemudian yang kedua, umat tidak memahami hakikat musuh yang sebenarnya. Ya. Musuh kita umat Islam ini siapa? Musuh internal kita adalah diri kita, hawa nafsu kita. Kemudian musuh eksternal kita tentu banyak. Ini bukan waktu untuk kita bicarakan, mungkin temanya di lain waktu. Umat Islam tidak memahami siapa musuh yang sebenarnya. Sehingga terjadi melihat saudara sesama muslim terkadang melihat seperti musuh. Berapa banyak pertikaian, perpecahan terjadi di tubuh umat Islam sendiri. Yang ketiga, karena tidak adanya persatuan. Ya. Di suatu lingkungan ketika tidak ada persatuan, di masjid apabila tidak ada persatuan, maka agenda apapun yang ingin dilaksanakan terkadang tidak maksimal. Karena tidak didukung, tidak disupport, tidak bersatu. Tapi alhamdulillah masjid Baitul Jabbar, Masya Allah, para jamaahnya, bunda-bunda ini semuanya
Sehat walafiat semuanya insyaallah. Rajin haji di majelis taklim, para bapak-bapak semua. Terlihat dan nampak persatuannya. Insyaallah. Mudah-mudahan dengan momentum ini halal bihalal Allah makin kuatkan kita kembali persaudaraan kita sesama hamba Allah Subhanahu wa taala dan saling memaafkan. Semoga Allah maafkan dosa-dosa kita dan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sesuai dengan pesanan yang disampaikan oleh guru kita tadi, waktunya 45 menit. Ya, alhamdulillah. Semoga pertemuan kita ini insyaallah menjadi penyebab turunnya rahmat Allah. Amin. Allah mudahkan segala urusan kita. Amin. Anak-anak kita menjadi anak keturunan yang saleh, salehah. Allah berikan kehidupan yang sejahtera, yang layak di dunia. Allah muliakan nanti di akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.